Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Coach Rancangan Aktualisasi, Bapak Penguji, Bapak Mentor, dan rekan-rekan yang saya sayangi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menampilkan rancangan aktualisasi saya. Pada kesempatan kali ini, adapun judul rancangan aktualisasi saya adalah Optimalisasi Penataan Ruang Kelas 6C SD Negeri 100890 Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara. Dengan Coach Ibu Insinyur Herawati NMMA, Bapak Penguji Bapak Dr. Andus Abdullah Hoir Harahap MSP, Mentor Bapak Abdullah Harahap SPD. Dengan peserta Anissa Putri Bangun SPD, Pelatihan Dasar CPNS Golongan 3 Angkatan 1 Kelompok 3 BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Berikut saya tampilkan biodata peserta dengan nama Anissa Putri Bangun SPD, NIP 1994061620190320113, tempat tanggal lahir Ujung Bandar 16 Juni 1994 dengan alamat Jalan Sisi Mangaraja Gunung Tua, instansi SD Negeri 100890 Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara, jabatan Guru Kelas Ahli Pertama. Berikut profil sekolah, yaitu SD Negeri 100890 Gunung Tua yang beralamat di Jalan Hajoran Pasar Gunung Tua, Desa Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bola, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Status sekolah negeri akreditasi B, nama kepala sekolah Bapak Abdullah Harahap SPD, pangkat golongan penata tingkat 1 3D. Selanjutnya saya jabarkan tentang latar belakang, di mana peserta pelatihan dasar CPNS ditugaskan merancang aktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang dilaksanakan di unit kerja masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ASN yang profesional, dalam hal ini guru profesional. Namun kenyataannya di lapangan menunjukkan masih ada guru yang belum profesional dalam melaksanakan tugasnya. Seperti belum mengikut sertakan siswa dalam menata ruang kelas, belum bekerja sama dengan rekan kerja, penataan ruang kelas yang masih monoton, sarana prasarana yang belum mendukung, dan tidak tersedianya poster pembelajaran di dalam kelas, sehingga mengakibatkan rendahnya motivasi belajar siswa di dalam kelas. Di tempat saya bekerja, saya mengidentifikasi isu yang pertama, belum optimalnya tingkat kehadiran siswa di kelas 6C SD Negeri 100890 Gunung Tua. Yang kedua, belum optimalnya penataan ruang kelas 6C SD Negeri 100890 Gunung Tua. Dan yang ketiga, kurangnya tingkat kepedulian siswa dalam menjaga kebersihan kelas di kelas 6C SD Negeri 100890 Gunung Tua. Ketiga isu tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode APKL. Berdasarkan metode APKL, ketiga isu tersebut dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya dilakukan penetapan isu dengan teknik USG, di mana isu pertama mendapatkan nilai U5, S4, G4 dengan jumlah 13. Isu kedua mendapatkan nilai U5, S5, G4 dengan jumlah 14. Isu ketiga mendapatkan nilai U5, S4, G3 dengan jumlah 12. Berdasarkan jumlahnya, terpilih prioritas isu yaitu belum optimalnya penataan ruang kelas 6C SD Negeri 100890 Gunung Tua. Isu yang terpilih tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik fishbone, di mana ada beberapa hal yang mempengaruhi isu terpilih. Yang pertama, metode. Penataan ruang tidak menarik dan monoton. Media, minimnya media pembelajaran berupa poster pembelajaran di dalam kelas. Lingkungan, kurangnya motivasi dari pihak luar dalam menata ruang kelas dan tidak adanya kerjasama dengan rekan sejawat dalam menata ruang kelas. Dari segi manusianya, kurangnya kemampuan guru dalam menata ruang kelas dan kurangnya kemampuan siswa dalam ikut serta menata ruang kelas. Sarana dan prasarana, tidak tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung. Berdasarkan isu yang terpilih, dilakukan penetapan gagasan dan kegiatan kreatif. Gagasan kreatif yaitu optimalisasi penataan ruang kelas 6C SD Negeri 100890 Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara. Dengan kegiatan kreatif, 1. Membuat pojok baca di kelas 6C SD Negeri 100890 Gunung Tua. Yang kedua, membuat poster tentang pembelajaran di dinding kelas. Yang ketiga, membuat denah kelas dan struktur kelas. Yang keempat, membuat jadwal piket dan jadwal pelajaran. Yang kelima, membuat berbagai hiasan kelas dari bahan origami dan bahan bekas. Kegiatan kreatif yang pertama, membuat pojok baca di kelas 6C SD Negeri 100890 Gunung Tua. Dengan tahapan kegiatan yang pertama,
konsultasi dan berdiskusi kepada mentor dengan nilai dasar kolaboratif. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan untuk penataan pojok baca dengan nilai kompeten, membuat tempat buku dan menyiapkan buku-buku dengan nilai akuntabel, meminta kepada siswa untuk memanfaatkan pojok baca semaksimal mungkin dengan nilai harmonis. Relevansi peran ASN yaitu manajemen ASN memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Smart ASN berintegritas, profesional, dan networking dalam melaksanakan tugas. Dengan tujuan organisasi meningkatkan mutu pendidikan dan menumbuh kembangkan peserta didik yang berkarakter. Nilai organisasi kreatif, inovatif, aktif, inisiatif, tanpa pamrih dan pembelajar. Adapun output atau hasil yang diharapkan dari kegiatan kreatif satu ini adalah tersedianya satu pojok baca di kelas 6C SD Negeri 100890 Gunung Tua. Kegiatan kreatif 2 yaitu membuat poster tentang pembelajaran di dinding kelas. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, konsultasi dan berdiskusi kepada mentor merupakan nilai kolaboratif, menyiapkan alat dan bahan untuk membuat poster merupakan nilai kompeten, berkonsultasi dengan rekan sejawat tentang isi poster merupakan nilai kolaboratif, memprint poster pembelajaran merupakan nilai adaptif, menempelkan poster di dinding kelas merupakan nilai akuntabel. Dengan relevansi peran ASN, manajemen ASN melaksanakan tugas dengan jujur dan tanggung jawab, Smart ASN berintegritas, profesional, networking, dan menguasai IT dalam melaksanakan tugas. Tujuan organisasi yaitu meningkatkan mutu pendidikan dan menumbuh kembangkan peserta didik yang berkarakter dengan nilai organisasi kreatif, inovatif, aktif, inisiatif, tanpa pamrih dan pembelajar. Adapun output yang diharapkan tersedianya 2 poster tentang pembelajaran di dinding kelas. Kegiatan kreatif yang ketiga yaitu membuat denah kelas dan struktur kelas. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama, konsultasi dan berdiskusi kepada mentor yaitu nilai kolaboratif, menyiapkan alat dan bahan untuk membuat denah kelas dan struktur kelas nilai kompeten, memprint denah kelas dan struktur kelas yaitu nilai adaptif, menempelkan denah kelas dan struktur kelas di dinding kelas merupakan nilai akuntabel. Dengan relevansi peran ASN yaitu manajemen ASN melaksanakan tugas dengan jujur dan tanggung jawab, dan Smart ASN berintegritas, profesional, networking, dan menguasai IT dalam melaksanakan tugas. Adapun tujuan organisasi yaitu meningkatkan mutu pendidikan dan menumbuh kembangkan peserta didik yang berkarakter, nilai organisasi kreatif, inovatif, aktif, inisiatif, tanpa pamrih dan pembelajar. Adapun output yang diharapkan dari kegiatan kreatif 3 yaitu tersedianya denah kelas dan struktur kelas. Kegiatan kreatif 4 yaitu membuat jadwal piket dan jadwal pembelajaran. Dengan tahapan kegiatan konsultasi dan berdiskusi kepada mentor itu nilai kolaboratif, menyiapkan alat dan bahan untuk membuat jadwal piket dan jadwal pelajaran merupakan kompeten, memprint jadwal piket dan jadwal pelajaran merupakan nilai adaptif, menempelkan jadwal pelajaran dan jadwal piket merupakan nilai akuntabel. Dengan relevansi peran ASN, manajemen ASN melaksanakan tugas dengan jujur dan tanggung jawab. Smart ASN berintegritas, profesional, networking, dan menguasai IT dalam melaksanakan tugas. Tujuan organisasi meningkatkan mutu pendidikan dan menumbuh kembangkan peserta didik yang berkarakter dan nilai organisasi kreatif, inovatif, aktif, inisiatif, tanpa pamrih dan pembelajar. Dengan output tersedianya jadwal piket dan jadwal pembelajaran. Kegiatan kreatif 5 yaitu membuat berbagai hiasan kelas dari bahan origami dan bahan bekas. Dengan tahap kegiatan 1, konsultasi dan berdiskusi kepada mentor dengan nilai kolaboratif, menyiapkan alat dan bahan dengan nilai adaptif, membuat hiasan kelas bersama siswa nilai kolaboratif, memasang hiasan dengan nilai kompeten. Relevansi peran ASN yaitu manajemen ASN terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Smart ASN berintegritas, profesional, dan networking dalam melaksanakan tugas. Dengan tujuan organisasi meningkatkan mutu pendidikan dan menumbuh kembangkan peserta didik yang berkarakter, nilai organisasi kreatif, inovatif, aktif, inisiatif, tanpa pamrih dan pembelajar. Dengan output, tersedianya hiasan kelas dari bahan origami dan bahan bekas yang membuat kelas semakin menarik. Selanjutnya saya tampilkan rencana jadwal kegiatan aktualisasi saya. Kegiatan pertama dilakukan pada tanggal 18 sampai tanggal 24 April 2022. Kegiatan 2 dilakukan pada tanggal 25 Mei sampai 25 April sampai 1 Mei 2022. Kegiatan 3 dilakukan pada tanggal 2 Mei sampai dengan 8 Mei 2022. Kegiatan 4 dilakukan pada tanggal 9 Mei sampai dengan 15 Mei 2022. Dan kegiatan kelima dilakukan pada tanggal 16 Mei sampai dengan 25 Mei 2022. Demikianlah rancangan aktualisasi dari saya. Saya mengharapkan kritik, saran, dan masukan dari coach, penguji, dan mentor. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.